Setelah ini sekali daerah tidak bisa ini apa yang kita makan tidak dapat. Iya, tidak bisa lagi kita kan putih kan panggilannya khusus saya panggilan saya naik dan tinggi sambil berdoa. Jadi kan jumlah siswa sudah tinggi ya, satuan masuk sekitar Mohon maaf, ini kelihatannya kita semua mental ya. Tapi sebagian sudah bisa masuk lagi. Pak Wayan sudah ada. Kita bisa lanjutkan atau kita menunggu sebentar teman-teman yang belum gabung? Ingat apa kata tadi Pak Wayan bilang? Mohon maaf Pak Wayan, mohon maaf teman-teman. Ini kalau tergantung teknologi. Mungkin kita bisa lanjutkan Pak Wayan, teman-teman sebagian besar sudah kembali. Mohon dapat dilanjutkan Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Nggak apa-apa. Ini juga pelajaran tentang membebaskan diri dari kemelekatan terhadap sinyal. Jadi biasa-biasa aja. Kemarin saya ngisi acara di mana ya? Tentang menerima segala dualitas. Lalu pas di acara Zoom itu kemudian ada hacker yang masuk. Kemudian menggambar hal-hal yang tampak jorok bagi orang lain. Tapi bagi saya, nggak apa-apa, itu makna. Semesta sedang mengajarin kita tentang makna. Nah, kita terkoneksi secara jaringan, secara net, lewat ruang room Zoom ini. Kita terkoneksi secara jaringan. Jaringan itu membuat kita terhubung. Tapi kemudian kita diajarkan, diuji. Bagaimana perasaan kita ketika kemelekatan kita terhadap jaringan itu tiba-tiba terputus. Apa yang terjadi? Ini contoh bahwa apakah kita terguncang atau biasa-biasa saja? Bahwa kita sudah paham, inilah contoh kemelekatan bisa saja terjadi kapanpun. Jadi keterputusan kita terhadap hasil dari tindakan yang kita harapkan itu juga bisa terjadi. Kita berharap begini, tiba-tiba kita putus dengan harapan kita. Kita berharap jaringan tetap berlanjut, tiba-tiba kita terputus. Apakah kita melekat terhadap harapan-harapan kita? Nah, kalau kita melekat terhadap harapan-harapan kita menderita. Tapi kalau enggak, ya biasa-biasa saja. Nah, ini contoh nyata bagaimana kita, apakah kita jadikan beban? Kalau kita jadikan beban, ya berat juga. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, enggak apa-apa. Hanya anggap saja keheningan sedang diciptakan untuk kita rehat sejenak tadi, ketika jaringan itu terputus. Nah, artinya kita disuruh meresapi, menyerap poin-poin yang telah disampaikan di pembicaraan kita di awal, sebelum kita menyeberangi sungai yang baru saja jeda tadi, sungai yang memutus jalan kita. Nggak apa-apa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kunci-kunci tentang kemelekatan dan bagaimana melepaskan kemelekatan itu sudah saya bagikan sedikit. Nanti kita akan lebih banyak menggali kedalaman daripada pemahaman itu. Nah, kira-kira itu Bu Putri. Silakan sekarang kita perdalam lagi bagian-bagian mana atau dari pengalaman-pengalaman hidup kita sendiri, apa yang paling susah untuk dilepaskan. Di situ kita akan menggali dan menemukan solusi-solusi untuk melepaskannya. Kira-kira seperti itu. Silakan sekarang dipandu untuk memasuki diskusi agar kita bisa mendapatkan lebih banyak pesan-pesan pengetahuannya. Baik, terima kasih banyak Pak Wayan.
kalau narasumbernya seorang dokter, contoh-contohnya tentang yang dipakai adalah bagian-bagian tubuh. Untung saya ngerti sedikit, Pak. Kalau nggak saya bingung, Pak. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan membuka mic atau menuliskan di kolom chat. Kalau belum ada pertanyaan, saya buka karena mungkin untuk pertama-tama sungkan, Pak. Jadi saya coba bertanya, Pak, ya. Tadi Pak Wayan bilang bahwa kita tetap perlu menyatu dengan sesuatu untuk melakukan tugas atau melakukan kegiatan. Tapi kita tidak bisa melekat. Kelihatannya ini bisa menjadi subjektif karena batasan setiap orang berbeda antara menyatu dan melekat. Secara umum, kalau misalnya saya melihat bahwa dia kemelekatan tuh, gitu. Ternyata menurut orang yang saya analisa, dia tidak merasa melekat. Batasan dia mungkin lebih tinggi karena bisa menjadi subjektif. Secara umum gimana, Pak, membedakannya antara menyatu dan melekat? Apakah ada bisa dibedakan atau memang tergantung rasa dari masing-masing orang? Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Iya, Bu Putri. Bagaimana kita membedakan antara penyatuan dengan kemelekatan? Kita tahu sesuatu disebut melekat ketika kita membutuhkan dia terpisah, itu sulit dipisahkan, itu namanya melekat. Nah, misalnya kalau kita menempelkan sesuatu di dinding dan dia sulit dipisahkan, nah kita senang karena dia bisa melekat. Tapi kalau kita ingin melepaskan sesuatu dari dinding, tapi dia sulit untuk dilepaskan, kita sebut dia melekat. Nah, apakah kemelekatan itu kita sedang butuhkan apa tidak? Jadi, ada kemelekatan yang membuat kita tidak menderita, seperti tadi itu. Kita memang menginginkan dia menempel di dinding, maka dia dengan mudah akan menyebabkan kita bahagia kalau dia mau menempel atau melekat. Maka dibutuhkan lem yang kuat. Tapi kalau kita ingin dia bebas, tapi sulit dilepas, nah kita tidak menyukai kemelekatan seperti itu. Nah, jiwa kita ini pada intinya adalah jiwa yang bebas. Sehingga jiwa yang bebas ini akan menderita oleh kemelekatan. Nah, seperti halnya ini. Kalau seorang narapidana masuk ke penjara, di sana dia menderita. Karena penjara baginya adalah sebuah tempat di mana dia kehilangan kebebasannya. Tapi seorang sipir yang bekerja di penjara belum tentu menderita seperti seorang napi. Karena dia memang merasa itu tempat kerjanya. Seperti halnya seorang dokter yang tiap hari melekat oleh tugasnya. Jadi dia melekat oleh tugasnya, harus bekerja tiap hari ke rumah sakit, tiap hari. Walaupun seumur hidup dia harus ke rumah sakit, dia tidak apa-apa. Tapi pasien yang seumur hidup terus-menerus harus ke rumah sakit, dia menderita. Nah, bedanya yang mana? Bedanya adalah yang melekat itu adalah sesuatu yang ingin bebas tapi sulit, sehingga dia membenci kemelekatan itu. Nah, contoh yang lain misalnya begini. Kita masak nasi. Kalau kita masak nasi, setelah nasinya matang, itu kemudian nasinya sulit dilepaskan dari periuknya. Nah, itu disebut kemelekatan. Karena kita ingin nasinya gampang dilepaskan. Tapi kalau dia misalnya, kita masukkan nasi atau apa misalnya, tapi dia tidak menyatu dengan periuknya, sehingga dia tidak mendapatkan panas dan untuk jadi matang, nah, itu tidak kita inginkan. Nah, jadi artinya seperti ban mobil misalnya. Ban mobil itu harus melekat kepada mobilnya. Karena kalau dia tidak melekat kepada mobilnya, maka dia berbahaya. Kita tergelincir atau bannya terlepas. Tapi kalau bannya pada saat harus dilepaskan, harus diganti, harus diperbaiki, tiba-tiba sulit karena dia melekat oleh karat, itu jadi menderita. Nah, seperti cerita tadi bahwa sesuatu itu menyatu, kita sebut menyatu. Kalau kita menginginkan dia menyatu, kita sebut melekat. Kalau kita anggap penyatuannya itu kemudian membuat kita sulit untuk melepaskannya ketika tiba saatnya harus dilepaskan. Nah, sama halnya dengan batin kita. Kita memerlukan pengalaman-pengalaman itu untuk kita rasakan. Samalah seperti kalau kita nonton film sedih, ya film sedih misalnya film apa kayak kita tonton di bioskop, kita sedih, lalu kita merasakan kesedihan dalam film itu.
tapi kemudian kita menangis terseduh-seduh setelah film itu selesai. Nah, kita disebut orang yang melekat kepada film itu. Tapi kalau kita di dalam pada saat menonton film itu, filmnya lagi sedih, kita tidak menyatu dengan suasana film itu. Filmnya sedih, kita ketawa-ketawa. Itu disebut tidak menyatu. Ya, karena kita tidak ada di sana. Pikiran kita tidak menyatu dengan skenario film, jalan cerita film. Jadi filmnya tertawa, kita menangis, atau filmnya sedih, kita malah ketawa, dan sebagainya. Tetapi kita malah menjauh dari suasana di sana. Kita disebut tidak menyatu. Tapi begitu kita keluar, saking menyatunya kita dengan suasana film itu. Film sedihnya sudah selesai, kita keluar, kita menangis sampai di rumah, sampai orang rumah bingung ngapain kita menangis terus. Nah, mungkin kita melekat terhadap cerita film, ini yang disebut melekat. Jadi ketika tiba saatnya harus dilepas, kita tidak bisa dilepas, itu disebut melekat. Tapi disebut menyatu. Ketika tiba saatnya harus dilepas, bisa dilepaskan. Itu perbedaan antara menyatu dengan melepaskan. Sama dengan sekarang ini, jiwa kita, diri kita yang sejati ini sedang menyatu dalam tubuh ini untuk memainkan peran kehidupan. Tapi pada saatnya nanti kita harusnya meninggalkan tubuh ini, meninggalkan dunia ini, kita masih melekat. Nah, maka kita gentayangan sebagai roh-roh di kehidupan bumi ini. Kita melekat karena kita masih menginginkan penyatuan dengan kehidupan duniawi ini. Sementara waktu kita sudah habis. Sudah selesai di film-film kehidupan ini. Kita harus pergi. Itu contoh perbedaan antara menyatu dengan melekat. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bu Putri. Bagian perenungan. Baik, Pak. Terima kasih. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada Pak Wayan langsung atau mau menulis di chat? Silakan. Silakan, Bu Ariyanti. Om Swastiastu, Pak Wayan. Om Swastiastu, Bu. Yes. Jadi dalam soal apa kita hidup di dunia ini kan tadi seperti Pak Wayan bilang untuk kebahagiaan duniawi atau jagat. Apa tadi jagat kita dan moksa. Kayaknya kita cukup lumayan, maksud saya lumayan ngerti lah yang maksudnya kemelekatan, yang dimana kita menerima, kita renungkan sebagai pelajaran di dunia yang dualitas ini. Jadi mau apapun juga dualitas ya. Tapi kok kayaknya kalau mikir-mikir mengenai hubungan kita dengan keluarga, itu tebal sekali kemelekatannya. Itu bagaimana Pak? Karena kesadaran yang istilahnya kayak living in the presence, kesadaran bahwa kita itu ruh, kita tuh energi, dan seperti itu Pak. Gimana selain kita tadi Pak Wayan bilang terima, renungkan dan harus dilepaskan. Atau mungkin itu dari sehari-harinya kita harus melatih itu, pengalaman itu. Jadi kalau hal kan kita suka mikir, aduh gimana ya kalau orang tua atau siapa tiba-tiba nggak ada tuh kan sedih ya Pak ya. Itu bagaimana tuh kemelekatan seperti itu? Itu kira-kira Pak Wayan. Ya, terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus ini. Nah, itu seperti yang saya ceritakan tadi di awal. Ketika kita mengalami kemacetan, lalu kita marah-marah pada kemacetan, sampai kita paham bahwa sebenarnya penyebab kemacetan itu adalah seperti ini. Nah, lalu kita di situ paham, oh oke, itu tidak lagi menjadi masalah. Maka tidak akan menyebabkan kita menderita oleh kemelekatan kita terhadap penyebab kemacetan itu. Nah, cerita yang sama terjadi oleh ketidakpahaman kita bersama-sama tentang alam kematian. Apalagi kemudian ketika kita mendapatkan pengetahuan di bumi ini tentang alam kematian yang mungkin justru membuat kita tambah takut. Misalnya begini, kalau saya dulu waktu kecil pernah dikasih tahunya begini sama orang yang tidak saya kenal, bukan tidak kenal ya, yang saya tahu ternyata tidak memiliki pemahaman sampai saat ini. Tapi waktu dia di usia itu, dia sekitar 5 tahunan di atas usia saya. Waktu saya kecil tentu saya akan percaya apa yang dia katakan. Waktu itu dia bilang begini, saya sebagai anak yang terkecil, wah kalau anak yang terkecil biasanya pada saat nanti ibunya meninggal, dia tidak akan pernah ketemu dengan ibunya. Karena anak yang terkecil. Nah waktu itu saya percaya karena saya masih usia SD. Lalu di situ muncul ketakutan saya. Bahwa suatu ketika
ketika ibu saya pergi, saya tidak akan pernah bertemu dengan ibu saya. Apalagi muncul kemudian ajaran tentang surga neraka. Kalau saya dapat surga, ibu saya di neraka, atau sebaliknya, atau mungkin sama-sama di surga tapi surganya berbeda, maka saya tidak akan pernah bertemu lagi dengan ibu saya, dan seterusnya. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu, persepsi-persepsi seperti itu kemudian menghantui pikiran saya, sehingga saya pernah mengalami rasa takut, sedih dengan kematian. Tapi seiring pemahaman-pemahaman, seiring pembelajaran-pembelajaran, mengikuti apa yang diteliti oleh orang-orang Barat tentang kehidupan sesudah kematian, semacam Journey of Soul, Many Life, Many Master, atau Search for Grace, ya, cerita tentang bagaimana kehidupan sudah kematian itu. Bagaimana ternyata kemudian ruh orang-orang yang sudah meninggal, yang kita cintai itu, kemudian bisa kita temui di alam sana dan seringkali menemui kita ketika kita pulang, ketika kita meninggalkan tubuh ini. Roh-roh mereka lah yang lebih dulu datang menemui kita untuk membuat kita merasa nyaman di alam sana, supaya kita tidak melekat lagi kepada bumi ini. Karena kita mengalami rekoleksi namanya. Bertemu kembali dengan ruh orang-orang yang ada di alam sana. Walaupun tidak berbentuk apa-apa ruhnya, hanya berbentuk sebagai entitas energi. Tetapi entitas energi itu membuat kita sama-sama saling memahami siapa diri kita di kehidupan sebelum ini, siapa anak, siapa ibu kita. Ternyata di situ kita paham bahwa yang di kehidupan terakhir kita merupakan ibu kita. Ternyata di kehidupan sebelumnya malah menjadi anak kita, atau menjadi nenek kita, atau menjadi kakek kita, atau sebaliknya. Nah, pemahaman-pemahaman itulah yang kemudian membuat kita tidak lagi sedih, melekat pada pengalaman-pengalaman menyedihkan dalam perpisahan, dalam kematian ini. Karena kita tahu bahwa tubuh ini ibaratnya hanya pakaian luar, pakaian terluar dari sang sejati atau jiwa. Nanti ketika tubuh ini harus kembali kepada bumi, ya, dia akan kembali berupa air, berupa tanah, berupa debu, dan kita sang roh akan bisa saja mengambil wujud seperti ini di alam sana, atau mungkin mengambil wujud kita di kehidupan sebelumnya, atau mungkin mengambil wujud kita nanti di kehidupan berikutnya. Jadi dengan di situ kita paham bahwa ternyata tidak benar-benar terjadi perpisahan dan ketidakkenalan antara kita dengan roh-roh orang tua kita, roh-roh keluarga yang mungkin kita cintai ketika kita nanti sama-sama meninggal. Ternyata di sana tuh pertemuannya ya sama roh itu seperti itu. Kalau boleh dikatakan, alam di situ itu 20.000 kali, kira-kiranya seperti itu. 20.000 kali lebih indah daripada di sini. Di sana tidak ada keterbatasan ruang dan waktu. Kita bisa ada di mana saja, kita bisa menemui siapa saja. Bahkan kita bisa menemui orang-orang yang pernah kita ajak hidup bersama di berkali-kali kehidupan sebelumnya. Dan kita mengenalinya seperti kita mengenali semua. Anggaplah kita sekarang melihat foto kita dari masa kecil kita. Orang lain mungkin tidak mengenali siapa wajah kecil itu, wajah bayi itu atau wajah kanak-kanak itu. Orang lain mungkin tidak mengenali. Tapi kita mengenali. Sekalipun tubuh kita sekarang sudah tidak lagi tubuh yang sama seperti foto waktu kita bayi atau waktu kita masih kecil itu. Wajah kita berbeda. Tapi kita mengenali itu. Atau mungkin kita mengenali saudara kita yang waktu itu fotonya juga kecil seperti kita. Kita mengenali dia. Nah, sang roh itu seperti itu. Mengenali semua tubuh-tubuh yang pernah dilewati oleh saudara-saudaranya, orang tuanya, yang mungkin orang lain tidak mengenali. Tapi bagi kita, kita kenal, karena kita pernah mengikutinya. Jadi kalau kita ketemu foto-foto lawas kita, entah di SD, yang jadul-jadul itu, kita mungkin mengenal, ini si A, si B, si C, dan seterusnya. Nah, walaupun sekarang beda sekali wajahnya. Nah, hal yang sama kita pahami. Begitu kita jadi roh, kita akan mengenali. Oh, ini pernah jadi ibu saya. Sebelum ini pernah jadi nenek saya. Oh, ini kakak saya ternyata dulu adalah pasangan hidup saya, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang akan kita mengerti dan kita alami di kehidupan setelah kematian. Sehingga dengan melihat itu, kita di alam sana itu malah sedihnya kita itu. Sedihnya itu begini.
kenapa dulu saya tidak mengalami kesadaran seperti ini ketika masih hidup? Itu sedihnya kita. Tetapi memang kehidupan ini memang membuat kita untuk tidak mengalami kesadaran itu. Kalau kita mengalami kesadaran itu, di sini sudah nggak seru lagi. Karena di sini hanya tempat kita belajar. Tempat yang nyaman, yang indah itu ya di alam sana, di alam kematian. Nah, kembali lagi seperti tadi, apa yang diajarkan kepada kita di kehidupan ini tentang alam kematian. Kita tahu sejak kecil kita ditakut-takuti dalam neraka, diiming-imingin surga, sehingga akhirnya kita terbelenggu oleh pemahaman sederhana yang dipahamkan kepada kita oleh orang-orang sebelum kita. Tapi kalau kita lebih menggali lebih dalam, ternyata tidak seperti yang pernah kita dapatkan waktu kita kecil. Oh, ternyata tidak sesederhana itu. Jadi alam surga itu, oh begini. Jadi ketika kita menjadi makhluk cahaya, kembali ke alam sana itu, semua kenangan-kenangan di bumi ini bisa kita ciptakan sendiri dengan ini. Misalnya kita merasa nyaman di sebuah rumah, nanti di alam sana itu kita bisa menciptakan sebuah rumah yang membuat kita merasa nyaman di situ. Nah, contohnya begini. Kalau kita misalnya orang Indonesia yang kemudian tinggal di Jepang, saking kangennya kita dengan rumah kita di Indonesia, mungkin kita akan membuat bangunan seperti bangunan yang ada di Indonesia, supaya kita merasa feeling home. Sama seperti itu. Di alam sana itu, kalau orang rindu dengan kehidupan duniawinya, dia menciptakan sebuah citra di mana dia merasa ada di kehidupan bumi dengan ininya. Nah, di situ enaknya di situ. Sekarang kita ingin mengubah suasananya, hanya dengan sekejap tuh suasana berubah sesuai yang kita citrakan, karena kita menjadi bagian dari kekuatan Sang Pencipta itu menciptakan kenyamanan dalam diri kita. Nah, itu kalau kita sampai di alam swaraga, alam cahaya. Makanya indah disebut di sana karena kita bisa menginginkan apa saja. Tapi kalau kita ada di alam neraka, alam naraika, kita benar-benar terjebak di alam di mana kita ada, tetapi kita nggak punya tubuh, mau ngapain nggak bisa. Beda dengan alam sana. Itu sebabnya kalau kita berbuat baik, kita bisa melanjutkan perjalanan ke alam sana, sehingga kita tidak terjebak lagi dalam keterbatasan kita di tempat yang asing. Di tempat ini kita asing, kenapa? Kita nggak punya tubuh, tapi kita ada di sini. Sama seperti kita terasing, kita ada di sebuah resepsi pernikahan, tapi kita nggak punya kartu undangannya, nggak kenal orang-orangnya, bingung sendiri kita, terasing di situ. Nah, sama seperti kita di alam roh, alam neraka ini, alam manusia ini, kita nggak punya waktu lagi untuk ada di alam sini, tapi kita harus gentayangan karena kita nggak mau melanjutkan perjalanan ke alam sana. Ya terjebak kita dalam keterasingan di sini. Keterasingan itu menyiksa. Tapi kalau kita bisa membebaskan diri kita dan bisa melanjutkan ke alam sana, ke alam cahaya, sebagai makhluk energi, kita menciptakan apa yang kita inginkan sebagai bentuk kenyamanan surga. Tapi nanti setelah kita bosan menciptakan itu, disitulah kemudian alam surga itu nggak penting lagi. Karena kita sudah nggak memerlukan sesuatu di luar diri kita untuk menciptakan kebahagiaan kita. Tetapi sumber kebahagiaan itu adalah diri kita sendiri sebagai sang roh. Gitu. Kita bahagia dengan segala keadaan. Nah, jadi kalau kita paham di bagian ini, di situ kita akan mengerti bahwa kemelekatan kita terhadap orang-orang yang kita cintai di kehidupan bumi ini pada akhirnya menjadi sesuatu yang tidak perlu lagi. Karena kita semua yang ada di kehidupan fisik ini, perkara waktu akan pulang sama-sama di alam sana. Tapi bagi kita, misalnya, kita usia 50 tahun, orang tua kita meninggal usia 80 tahun. Lalu kita pikir kita akan meninggal di usia yang sama, 80 tahun. Maka ada 30 tahun waktu lagi untuk kita bisa bertemu dengan roh leluhur kita, roh orang tua kita yang kita cintai. Tapi jangan kaget. Bagi mereka yang ada di alam sana, 30 tahunnya kita di sini itu hanya beberapa waktu yang singkat bagi alam sana. Kita merasakan ini 30 tahun, di sana tuh enggak. Itu hanya sebentar lagi. Jadi kita yang bersedih karena kita kira itu lama, di sana enggak. Ya, itu seperti kita, seperti sekarang ini. Kalau saya mau bicara dengan Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, kalau kita melakukan perjalanan fisik ya, maka saya membutuhkan 2 jam di airport, 2 jam dalam penerbangan, mungkin berapa jam untuk menuju sebuah tempat di room di sana, untuk kita bisa ngobrol berapa jam itu.
Tapi sekarang tadi kita keluar room, sekarang kita masuk dalam tempo singkat, tidak sampai beberapa detik kita sudah berada di ruangan yang sama. Karena apa? Karena kita menggunakan diri kita sebagai makhluk energi, makhluk cahaya. Ini kan energi. Ini kan saya dikirim karena ada cahaya. Ya, video ini menangkap saya sebagai cahaya, kemudian cahaya dicitrakan ke dalam laptop, kemudian laptop ini dikirim energi cahayanya melalui internet. Di dalam laptop Bapak Ibu semua di sana, cahaya itu dibentuk kembali menjadi citra diri saya di sana. Sama seperti citra Bapak Ibu yang masuk ke video, diubah menjadi energi listrik, kemudian dikuatkan, dilempar kembali menjadi energi cahaya yang mengikuti entah fiber optik, lewat jaringan internet, entah lewat sinyal, kemudian diwujudkan kembali. Seperti itu ceritanya. Nah, jadi di alam cahaya itu, alam energi itu tidak ada ruang dan waktu. Ya, kita merasa begitu dekat. Nah, beda dengan ruang fisik yang membatasi kita seperti cerita tadi. Nah, kira-kira seperti itu penggambaran sederhananya. Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih Pak Wayan. Kalau mendengarkan Pak Wayan, ya kita sekarang rasanya memang nggak khawatir, tapi kadang-kadang sebagai manusia, aduh gimana ya, itu masih ada, meskipun kita mempunyai pemahaman seperti ini. Betul. Memang harus begitu. Kenapa itu penting? Kenapa saya tambahkan lagi sedikit? Kenapa walaupun pemahaman itu ada di kesadaran jiwa, tapi di kesadaran tubuh kita diizinkan untuk memiliki perasaan sedih, kecewa dengan kematian itu. Kenapa penting cinta kita pada orang-orang yang hidup bersama kita sehingga kita sedih oleh kematian mereka? Supaya kita belajar menghargai kehidupan. Jadi, kesedihan akan kematian mengajari kita tentang bagaimana menghargai kehidupan. Sehingga jangan sampai kehidupan ini kita sia-siakan hanya karena kita sadar bahwa ternyata kehidupan di alam sana lebih indah, lebih bagus, dan sebagainya. Lalu kita menyia-nyiakan kehidupan ini, kita anggap tidak ada gunanya. Jadi, hanya gara-gara di rumah misalnya, kita mempunyai laptop, ruang belajar yang bagus, lalu kita menjadi tidak nyaman di ruang sekolah kita yang bangkunya hanya dari kayu. Sehingga kita jadi malas belajar di sekolah, kita inginnya belajar di rumah saja. Itu juga tidak bagus. Ya, jadi kita harus mencintai sekolah, sama halnya kita mencintai rumah sejati kita. Sama dengan ini. Kehidupan ini sekolah kita. Seberapapun buruknya, kita dibuat mencintai kehidupan ini. Ya, tapi nanti tidak kita melekat kalau kita sudah tiba saatnya pulang nanti. Nah, kalau sekarang kita sudah membenci kehidupan ini, maka banyak orang membenci kehidupan lalu gantung diri, bunuh diri. Hanya untuk segera sampai di alam sana, tapi ujung-ujungnya apa? Kebencian dia ketika meninggalkan sekolah ini, sekolah kehidupan ini, dengan bunuh diri, gantung diri, minum racun, dan sebagainya, malah menjebak dia di sini. Karena ketika dia membenci kehidupan, dia melekat kepada kehidupan itu, melekat pada apa yang dia benci. Dia tidak akan pernah bisa pergi. Hanya ketulusan kita menjalani kehidupan akan membuat kita suatu ketika tulus melepas kehidupan. Tuh. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak apa-apa kalau kita sedih, tidak apa-apa. Tentang kematian tidak sedih. Tetapi jangan lama-lama. Serap apa pengalaman tujuan daripada kesedihan itu diberikan kepada kita terhadap kematian. Supaya kita menghargai kehidupan, supaya kita menghargai betapa orang yang mati itu sudah berjasa kepada kita sehingga kita mengalami kesulitan melepas kepergiannya. Bayangkan kalau misalnya orang tua kita mati, oh ya terima kasih Tuhan, akhirnya orang tuaku bisa mati, bisa kembali ke alamnya. Nah itu berarti kita gila. Gila dalam arti apa? Kita tidak memiliki rasa empati, rasa terima kasih pada apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, membuat kita bisa ada di kehidupan ini. Kesedihan kita dihadirkan supaya kita memiliki empati dan cinta kepada apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita yang meninggalkan kita. Tapi jangan berlama-lama. Karena kalau berlama-lama namanya melekat. Nah, kira-kira seperti itu tambahannya, Ibu. Ada yang tanya di chat kayaknya. Terima kasih Pak Wayan. Jadi tujuan kita di dunia seperti Pak Wayan bilang adalah dua, yang dimana kebahagiaan duniawi dan moksa. Dan kebahagiaan duniawi itu
dunia sendiri itu kan dualitas ya Pak ya. Itu yang kita harus alamin, kita belajar di dunia ini. Begitu ya Pak ya? Iya, betul, betul. Ya. Karena begini, ini lebih dalam lagi ceritanya. Lebih dalam lagi. Mudah-mudahan dipaham lebih dalam ya. Bayangkan kalau kita tukang masak yang ahli, seorang chef yang hebat ya. Kita masak berbagai jenis makanan. Lalu berbagai jenis makanan itu kita ciptakan, kita masak, lalu kita kumpulkan. Jadi ada berapa piring sajian itu banyak karena mejanya gede. Jadi ada berbagai macam masakan. Bagaimana kita bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa masakan yang kita sajikan itu adalah masakan yang layak dinikmati. Maka kita sebagai chef mungkin akan mencicipi atau minimal pernah mencicipi masakan-masakan yang kita bikin itu. Sebelum kita sajikan pada orang-orang yang datang untuk menikmatinya, kita pasti mencicipinya. Itu sudah biasa. Ya, karena kalau rasanya tidak enak dipandang, tidak enak dirasakan, maka kita akan membatalkan untuk menciptakan masakan itu. Nah, hal yang sama terjadi. Sang pencipta sebagai chef atau sutradara kehidupan ini memasak begitu banyak macam kehidupan ini dengan segala rasa yang ada di dalamnya. Dengan segala rasa yang ada di dalamnya. Lalu dia mencicipi sendiri. Dengan menjadi apa? Dengan menjadi jiwa-jiwa yang berdiam dalam kehidupan ini. Termasuk jiwa kita, termasuk jiwa orang-orang, termasuk jiwa Bapak Ibu semua. Untuk mencicipi rasa yang diciptakannya sendiri. Jadi, Sang Pencipta menciptakan segala kehidupan dengan segala rasa di dalamnya. Lalu dia mencicipi sendiri dengan menjadi jiwa-jiwa pada makhluk-makhluk yang diciptakannya sendiri. Nah, gitu cara Sang Chef Agung jadi alam semesta ini untuk menciptakan sekaligus mencicipi rasa yang ada di dalamnya. Nah, kita ini bagian dari yang mencicipi rasa itu. Sehingga disinilah kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar untuk mencicipi rasa, menyerapnya gini, oh kurang ini, kurang itu. Kemudian melepaskan setiap rasa itu untuk mencicipi rasa yang lain. Nah, misalnya kalau kita tidak melepaskan rasa itu, kita misalnya makan sesuatu yang pahit. Lalu pahit itu melekat kepada lidah kita. Akhirnya kita tidak bisa merasakan manis yang datang berikutnya. Karena kita melekat kepada rasa pahit ini. Nah, sehingga kita diajak untuk setiap cicipin rasa, cicipin, nikmati, lepaskan. Ada rasa baru, cicipin, nikmati, lepaskan. Nah, kehidupan ini adalah ruang kita belajar untuk itu. Untuk mencicipi berbagai masakan-masakan kehidupan. Kadang kita mencicipi masakan sebagai seorang petani, kadang sebagai seorang nelayan, kadang seorang dokter, kadang seorang pasien, kadang sebagai ibu rumah tangga, kadang sebagai anak, kadang sebagai mertua, kadang sebagai menantu. Semua pengalaman rasa itu kita cicipi untuk membuat kita mengerti bagaimana rasanya menjadi chef itu, menjadi Tuhan itu sendiri. Nah, ini contoh. Makanya kalau kita melekat kepada satu pemahaman, kita tidak akan pernah mengalami pemahaman yang lain. Kalau kita melekat pada satu rasa, kita tidak akan pernah bisa menikmati rasa yang lain. Sementara Sang Pencipta itu menciptakan beragam rasa yang harus dicicipinya gitu. Dan kalau kita ingin seperti Tuhan, kita harus mencicipi semua rasa yang diciptakannya. Ya, tidak mungkin sebagai seorang pelajar di kehidupan ini yang ingin belajar menjadi Tuhan, yang ingin belajar menjadi chef. Lalu dari 100 jenis masakan, kita hanya mencicipi satu masakan, lalu melekat dan tidak mau mencicipi yang lain, kita tidak akan mendapatkan semua pengalaman rasa itu. Nah, itu sebabnya segala dualitas kehidupan ini diciptakan. Ada pahit, ada manis, ada hambar, ada asin, ada segala macam rasa lainnya. Supaya kita bisa memahami semua pengalaman rasa itu. Untuk mengerti rasa Sang Pencipta rasa. Jadi, rasa Sang Pencipta dan Sang Pencipta rasa itu sendiri. Nanti baru kita belajar manunggaling kaula Gusti. Kenapa kita harus manunggal dengan Tuhan? Karena itu adalah bagian dari diri kita. Kita adalah bagian dari dirinya. Kalau kita melekat pada ini, pada kehidupan manusia ini setelah kita tinggalkan, kita tidak bisa manunggal dengannya. Karena kita melekat di sini. Itu sebabnya air harus bisa membebaskan H2 hidrogen dengan oksigennya supaya dia bisa kembali ke langit sebagai uap air dari mana dia berasal, sebagai awan.
Nanti di sana dia lepaskan lagi dirinya untuk turun ke bumi, untuk memberi kehidupan di bumi, untuk mengalami rasa menjadi air danau, mengalami rasa menjadi air sumur, mengalami rasa menjadi air di atas ujung daun rerumputan, mengalami rasa sebagai air di bahkan air got, mengalami rasa sebagai samudra di puncaknya, mengalami segala rasa samudra itu sendiri, penyatuan segala rasa. Kira-kira seperti itu. Tambahannya mudah-mudahan dipahami betapa pentingnya kita menikmati semua perjalanan dan pengalaman dualitas rasa di kehidupan ini tanpa perlu melekat, mengalami tapi tidak melekat. Ya. Mengalami tidur, tentu kita harus menyatu dengan kasur, tapi jangan melekat pada kasur. Ya. Nanti begitu saatnya bangun nggak bisa bangun kita nanti. Kira-kira seperti itu. Nggih. Suksema Pak Wayan. Nggih. Pak Wayan, saya bacakan pertanyaan di chat, Pak Wayan. Pertanyaan dari Ibu Susi. Pak Wayan, dengan demikian segala kemelekatan yang menghasilkan atau menjadi energi negatif pada diri kita harus segera dilepaskan dan tidak untuk melekat terus ya Pak? Iya, betul. Karena sebagaimana Tiang ceritakan, dalam ilmu fisika, ya, fisik kita yang terkecil atau materi kita yang terkecil adalah atom. Kita tahu atom itu di intinya, di inti atomnya ada proton yang positif. Dia melekat, menempel dengan neutron yang netral, yang suci. Lalu di luarnya ada elektron atau negatif yang berputar-putar. Elektron tidak melekat kepada inti atom, tapi dia berputar-putar. Hal-hal negatif itu. Nah, artinya di dalam tubuh fisik yang dipenuhi oleh atom-atom ini, kita harus biarkan elektron-elektron atau energi-energi negatif itu hanya berputar-putar di luar diri kita tanpa pernah masuk melekat ke dalam inti atom yang merupakan penyatuan antara yang positif sama yang netral atau yang suci. Nah, tetapi di sini juga kita diajarkan bahwa melekat kepada kesucian itu juga berbahaya. Berbahaya. Contohnya apa? Proton dan neutron itu melekat sebagai inti atom. Begitu dilepaskan, energinya besar. Disebut energi nuklir, sehingga menimbulkan kehancuran luar biasa. Ini contoh bahwa melekat terhadap cinta, melekat terhadap kebencian juga sama bahayanya. Hancurnya berkeping-keping. Dengan demikian, artinya apapun yang kita miliki harus kita belajar melepaskan. Tidak saja energi negatif. Energi positif pun harus belajar kita lepaskan ketika tiba saatnya. Tapi kalau kita tidak pernah bersama itu, kalau proton sama elektron tidak pernah ada dalam satu atom, tidak terjadi keseimbangan. Jadi kalau hidup kita tidak pernah dikelilingi oleh energi-energi negatif, kita tidak seimbang. Kita tidak akan pernah mendapatkan pencerahan kalau di rumah kita, kabel kita hanya disaluri oleh energi kabel positif. Tidak ada yang negatifnya. Nah, itu harus disatukan. Tetapi kalau dia melekat terus-menerus, tidak bisa dimatikan, malah menimbulkan konslet. Jadi kita bikin saklar supaya ada saatnya kita melepaskan sambungan keduanya, ada saatnya kita menyatukan sambungan keduanya. Sehingga saklar yang bagus adalah saklar yang bisa mudah menghidupkan, mudah mematikan. Bisa mudah menyatukan, bisa mudah melepaskan. Kemelekatan di antara kedua energi itu. Nah, sama halnya dengan diri kita. Kita butuh kesedihan, karena kesedihan membuat kita haru, kita bisa memiliki empati, karena kita bisa bersedih melihat orang bersedih. Tapi kalau kita melekat kepada pengalaman sedih itu, kita menjadi orang yang bisa depresi, stres, karena terus-menerus melekat kepada kesedihan. Nah, itu sebabnya kita harus belajar menerima, melepas, seperti kalau kita bernapas. Ya, kita belajar menerima, menghirup napas, bisa mengeluarkannya. Kalau orang hanya bisa menghirup napas, tidak bisa menghembuskan keluar, itu berbahaya. Terjadi tekanan yang gede di sini, hancur kita. Tapi kalau kita hanya bisa melepas, tidak bisa menarik, juga berbahaya. Nah, jadi hidup ini harus bisa seperti bernapas. Kalau bernapas baru kita hidup. Bisa narik ke dalam, mengeluarkan, narik ke dalam, mengeluarkan. Ketika sudah menjadi tidak penting lagi. Nah, seperti itu. Jadi belajar untuk kembang kempis gitu. Jadi biasa seperti itu. Kira-kira seperti itu jawabannya. Untuk bahan perenungan. Mbak Susi sudah cukup.
Ya, cukup. Terima kasih Pak Wayan. Sama-sama. Pertanyaan lagi Pak Wayan ada di chat dari Ibu Onika Ang. Pak Wayan mau tanya, suami saya sudah meninggal 16 tahun yang lalu. Apakah jika kadang-kadang saya masih suka kangen, termasuk melekat kah? Terima kasih Ibu. Sebenarnya ketika kita mengenang kematian seseorang, 16 tahun yang lalu kita bersedih sesekali, itu bukan bentuk kemelekatan. Hanya mungkin kita merindukan mengenang kembali pengalaman-pengalaman hidup yang penuh keindahan, penuh kebersamaan. Tidak apa-apa. Artinya kita menghargai pengalaman-pengalaman kita bersamanya. Yang disebut melekat itu benar-benar tidak bisa dilepaskan. Jadi sepanjang 16 tahun dipenuhi oleh kesedihan, sehingga tidak mau berangkat melanjutkan kehidupan yang ada sekarang. Tidak mau melakukan ini, melakukan itu, karena itu namanya tadi melekat. Seperti mobil yang melekat oleh aspal di jalanan, nempel, nggak bisa lanjut perjalanan lagi dia. Nggak bisa melanjutkan tugas-tugas kehidupannya. Itu yang disebut melekat. Tapi bahwa kemudian sesekali kita setelah melewati sebuah tempat di perjalanan kita tiba-tiba terkenang kembali tempat yang indah, lalu kita merenung betapa indahnya sebuah ruang dan waktu bersama-sama, itu nggak apa-apa. Itu bukan kemelekatan, hanya sesuatu yang kita simpan sebagai kenangan-kenangan. Seperti kita mengenang foto-foto kita, atau karena setiap kenangan itu menimbulkan rasa. Ya, misalnya kita pernah makan durian. Yang sudah pernah makan durian pasti bisa mengenang rasa durian, walaupun sekarang di mulutnya tidak ada durian. Kenapa bisa mengenang rasa durian? Karena setiap rasa yang pernah dicicipin itu akan membentuk sebuah molekul. Sebuah molekul, sebuah zat yang kemudian menjadi ingatan kita, yang tersimpan sebagai ingatan di otak kita, sebagai kode-kode, yang sebuah kode molekul yang mungkin bisa membuat kita ingat, oh ini rasanya, ini rasanya. Sehingga hal yang sama terjadi ketika misalnya waktu SMA kita punya kenangan tentang seseorang, tentang bagaimana kita belajar, pasti kita punya kenangan-kenangan masa lalu. Kenangan-kenangan itu tidak disimpan sebagai film, sebagai video di sini, tetapi disimpan sebagai memorinya berbentuk ya zat tertentu, atom tertentu, molekul tertentu, sehingga seperti dia fingerprint yang ada di sidik jari kita itu. Sidik jari itu kita mewakili orang, padahal itu hanya sidik jari, hanya sebuah bentuk jejak-jejak saja. Tapi kenapa orang bisa mengenal ini sidik jarinya si A? Nah, sama seperti itu. Ada sidik-sidik ingatan yang tampaknya bukan dibentuk oleh sesuatu, tetapi mungkin dibentuk oleh zat-zat tertentu, kimiawi tertentu, sehingga kita bisa mengenang itu. Nah, rohnya sudah tidak ada lagi. 16 tahun yang lalu rohnya sudah tidak ada lagi. Artinya sudah tidak ada lagi di kehidupan ini, jasadnya sudah tidak ada lagi, tapi apa yang ada? Kecerdasan yang mewujud sebagai ingatan kita tentang pengalaman rasa dan pengalaman kehidupan bersama. Itu yang muncul kembali bersama kita, tersimpan di dalam lapisan lebih dalam dari jiwa kita, yaitu lapisan anandamaya kosa, manomaya, yang disebut pancamaya kosa, lapisan selain lapisan tubuh. Kapan-kapan saya ceritakan tentang lapisan-lapisan itu, karena ini khusus pembahasannya. Sehingga pikiran roh kita pun mengenang itu. Atau mungkin saja kemudian karena kita terus-menerus mungkin ada kerinduan yang belum terselesaikan dengan sang roh yang sudah meninggalkan kita. Sesekali kita dikoneksikan kembali karena tidak ada jarak ruang dan waktu. Ingatan kita dikoneksikan oleh hubungan kita bersama sang roh itu, sehingga kita terkoneksi lagi, muncul lagi rasa kehilangan, rasa ini. Tapi tidak apa-apa, itu bukan kemelekatan. Selama kita masih bisa menjalani kehidupannya dengan baik, dengan normal, sesekali ingat itu hal-hal yang memang wajar. Karena dalam hal kehidupan ini banyak orang berusaha untuk hidup abadi. Jadi raja-raja Firaun di Mesir itu mencoba untuk hidup abadi, sehingga dia dikenang, sehingga dia menciptakan monumen. Kalau sudah menciptakan monumen kan orang dikenang terus-menerus. Walaupun tubuhnya mati, jiwanya sudah tidak ada, tapi dia hidup di dalam diri orang lain yang hidup berikutnya. Dikenang, namanya dikenang, wajahnya dikenang, ya, jadi dia hidup bersama orang-orang yang masih hidup. Itu contoh kehidupan abadi yang walaupun
jasadnya tidak ada, rohnya tidak ada lagi, tetapi hidup abadi di dalam pemikiran orang lain yang masih hidup. Jadi tidak apa-apa, itu bukan kemelekatan. Hanya sebuah jaringan yang kadang tersambung lagi, kadang terputus lagi. Kira-kira seperti itu, Ibu. Kira-kira seperti itu. Apakah sudah cukup, Ibu Onika Ang? Ya, cukup. Makasih Pak Wayan jawabannya. Karena selama ini beberapa kali aku bertanya, katanya kalau kadang-kadang kita teringat kembali, itu disebut melekat. Jadi aku suka kayak bingung. Secara kan suami ya, bapaknya anak-anak, kadang-kadang suka, kadang-kadang nggak tiap kali teringat. Dan saya yakin banget bahwa di dalam batin saya juga sudah nggak ada kemelekatan, karena saya yakin rohnya juga udah jauh ya, 16 tahun. Ya, dengan kadang setiap hari saya doain, itu nggak termasuk melekat kan ya Pak? Makasih ya Pak jawabannya. Ya, kalau memang setiap hari mendoakan, nah, ini yang perlu apa namanya? Ini yang perlu direvisi itu begini. Boleh nggak kita mendoakan tiap hari? Boleh. Tetapi apa ya namanya ya? Tergantung isi doa kita. Misalnya kita mendoakan supaya sang roh damai di alam sana dan seterusnya. Misalnya begitu, ada doa-doa seperti itu. Sementara pengalaman-pengalaman menunjukkan bahwa kebanyakan roh yang sudah sampai di alam sana, dia mencapai kedamaian yang jauh lebih tinggi, lebih besar daripada kedamaian yang kita rasakan di bumi. Jadi kalau mendoakan dia damai di alam sana, seperti kita mendoakan orang kaya bisa makan. Ya orang kaya ya bisa makan. Nah, tapi kalau kita misalnya berdoa dalam konteks, misalnya ketika melihat anak-anak, ketika melihat semua peninggalannya, lalu kita berterima kasih. Terima kasih Ayah sudah menyisakan seperti ini. Terima kasih Ayah sudah memberi. Nah itu tidak masalah. Jadi kalau setiap hari sama seperti Tuhan. Kalau tiap hari kita berdoa untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan, ya nggak apa-apa. Sama seperti kita terima kasih untuk kenangan, tidak apa-apa. Jadi itu bukan semua kemelekatan. Tapi kalau misalnya kita, aduh hari ini saya belum berdoa, nanti dia nggak damai di alam sana kalau saya berdoa. Nah itu melekat lagi. Intinya adalah kalau kita menjadi menderita oleh apa yang kita lakukan, menderita ketika itu tidak dilakukan, nah, contohnya begitu, maka itu adalah kemelekatan. Jadi seperti tadi itu, dia disebut melekat kalau susah dilepaskan. Nah, kita mendoakan roh leluhur kita, roh keluarga kita. Setelah mendoakan dia, kita damai. Tapi pada hari kita tidak mendoakan dia, kita kehilangan kedamaian, itu melekat. Tapi kalau kita mendoakan beliau supaya damai, lalu pada saat kita lupa mendoakan beliau supaya damai, kita biasa-biasa saja, nah itu tidak melekat. Mudah-mudahan dipahami ini artinya. Artinya, boleh mendoakan setiap hari, boleh. Asal ketika tidak sempat mendoakan, kita tidak merasa bersalah, kita tidak merasa menderita, tapi kita biasa saja bahwa beliau sudah damai di alam sana. Begitu contohnya. Ya, jadi fungsinya di sana membedakan kemelekatan dengan kerinduan kita seperti itu. Kira-kira seperti itu, Ibu. Ya. Baik, ini ada satu lagi penanya, Nina sudah angkat tangan, merupakan sesi terakhir, pertanyaan terakhir ya. Silakan Nina. Ya, sore Pak Wayan. Ini saya kebetulan baca artikel dari Siwa Purana. Terus di sini tulisannya semua makhluk hidup yang dimulai dengan Brahma dan berakhir dengan entitas hidup yang tidak bergerak disebut pasu. Pasu ini terikat dengan jerat ilusi maya dan diberi suka dan duka sebagai makanan mereka. Orang bijak menyatakan bahwa ini hanyalah permainan dan olahraga Parameswara Siwa. Jadi dari sini kan sebenarnya hidup ini kan ilusi ya Pak ya. Jadi intinya tuh untuk apa kita merasakan semua rasa kalau hanya ilusi gitu. Terus kalau hanya ilusi artinya kemelekatan itu sendiri juga tidak ada dong Pak. Gitu. Wah ini pertanyaan bagus ini. Harus saya kupas mendalam ini. Ini sampai kemudian pada pemahaman yang
ilmu apa ya? Jadi begini. Untuk apa kehidupan ini diciptakan? Saya pernah bertanya begini, untuk apa kehidupan ini diciptakan? Oleh Sang Pencipta, lalu dia sibuk menjiwai ciptaannya sendiri, lalu dia menciptakan rasa, lalu dia menciptakan segala pengalaman rasa, kalau rasanya begini menjadi sedih, kalau rasanya begini bahagia, padahal dia yang menciptakan ilusi ini sendiri. Menarik. Untuk apa sebenarnya? Nah, seru nih. Karena begini, seorang penyanyi tidak akan disebut penyanyi kalau tidak pernah menyanyi. Seorang penulis buku tidak akan disebut penulis buku kalau tidak pernah menulis buku. Seorang tukang masak tidak akan pernah disebut tukang masak kalau belum pernah masak. Dan setiap masakan tidak akan pernah disebut enak kalau tidak pernah dicicipin. Nah, begini. Sang Pencipta tidak akan pernah disebut Sang Pencipta kalau tidak pernah menciptakan. Maka dia menciptakan dari dirinya sendiri. Apa yang dia imajinasikan, dia ciptakan. Seperti anak-anak menciptakan pesawat terbang dari kertas. Dia berimajinasi ini bisa terbang. Lalu dia ciptakan. Setelah dia ciptakan, terus dia tahu itu bukan pesawat terbang yang bisa ditempati. Itu seakan-akan pesawat terbang. Terus setelah bosan, ya udah hancur, mungkin buang tong sampah. Selesai sudah. Dia nggak melekat lagi. Besok pingin lagi bikin yang baru, lempar lagi, dan seperti itu. Dia seperti permainan-permainan seperti itu. Dia menciptakan ilusi bagi dirinya sendiri untuk mewujudkan apa yang menjadi bagian dari kecerdasan dirinya. Jadi Tuhan itu sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Dan dia menciptakan semua alam ini dari dirinya sendiri. Lalu dia menciptakan makhluk hidup supaya bisa merasakan ciptaan itu sendiri. Lalu karena dia menciptakan makhluk hidup yang di dalamnya ada pengetahuan dan rasa. Ya, kalau di Bali diajarkannya begini, Sang Pencipta disebut sebagai Brahma, saktinya disebut Saraswati. Saraswati itu sains, pencipta itu art. Jadi ciptaan itu art and science. Dia menjadi satu kesatuan, art and science. Di art itu ada rasa seni, ada rasa apa ya? Kalau kita mendengarkan lagu ada rasa. Ketika melihat lukisan ada rasa. Tapi ada pengetahuan di situ di art and science. Nah, rasa dan pengetahuan itulah kemudian ada di setiap ciptaan ini. Untuk dirasakan oleh siapa? Oleh Sang Pencipta itu sendiri seperti masakan itu tadi. Setelah dia mengerti apa yang terjadi, itu dilebur semua kembali pada dirinya. Jadi, yang kita nikmati sekarang ini ya begitu. Kita sedang menikmati apa yang kita ciptakan sendiri sebagai Sang Kuasa itu. Jadi, kita ini sebenarnya percikan-percikan Sang Kuasa yang sedang menciptakan lalu mencicipinya masing-masing ini. Jadi semua ini memang permainan. Dan namanya juga permainan. Kenapa ada kesedihan? Kenapa ada kemelekatan? Ya, kalau kita tidak melekat kepada permainan ini, ya, maka kita tidak akan bisa memainkan ini, tidak menjiwai. Sama seperti orang yang sedang main film. Para artis itu, para sutradara, para penulis skenario sudah tahu itu hanya film fiksi, sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Lalu dia menciptakan seakan-akan itu terjadi. Lalu dia menjiwai seakan-akan dia anak miskin, seakan-akan dia mengalami penderitaan, padahal dia tahu dia hanya acting. Tapi setelah dia selesai acting, ya artisnya gembira-gembira lagi. Misalnya seperti Jackie Chan, kalau main berkelahi tampak serius, tampak menjiwai perkelahian. Tapi begitu cut, dia ngobrol lagi, bercanda-bercanda lagi dengan lawan mainnya. Nah itu, cut dan acting itulah bermain lalu melepas. Jadi tahun 2021 kita sudah acting. Tepat pada tengah malam tahun 2021 di penghujung nanti, sutradaranya mengatakan cut. Tapi apakah kita masih menjiwai 2021 dengan penuh pengalaman rasa? Sementara kita sedang di tahun 2022, kita akan memainkan skenario film yang lain di tahun 2022. Rilis film baru lagi. Nah, seperti itu. Ini yang disebut seperti tadi. Karena kita sadar itu hanya film tahun 2021, sudah selesai. Penjiwaannya sudah selesai, acting sudah selesai, kita masuk ke skenario film 2022, kita menjiwai lagi, menyatu kembali ke dalam cerita kehidupan di sana. Lalu tahun puncak 2022, cut lagi, selesai lagi.
Seperti itu. Kita tahu ini pengalaman, inilah kesadaran. Jadi kita sadar di saat yang tepat, tapi kita memainkan dengan sebaik-baiknya penuh penjiwaan. Ya kan jiwa kita ada di dalam ini untuk memainkan peran dalam wayang-wayang kehidupan ini. Tubuh kita ini kan wayang, wayang dari alam semesta raya ini. Kita memainkannya dengan penuh penjiwaan, penuh acting, penuh ekspresi, tapi oke, setelah itu lepaskan. Kita lepaskan. Karena di dalam kehidupan ini kita adalah pemain, penonton, pengamat, segala sesuatunya adalah kita. Dan bahkan kita juga sutradaranya, kita juga penulis skenarionya. Jadi kita menulis skenario kita melalui hukum karma. Saya ingin merasakan pedas, maka saya makan cabai. Itu skenario yang kita tulis. Lalu kita sutradara, kita yang tahu kapan cut, kapan memutus, kapan menjiwainya. Nah, kira-kira seperti itu cara kita untuk bermain, menikmati permainan, menjiwai permainan, sekaligus mengamati permainan kita sendiri. Nah, sayangnya kita itu lupa di bagian yang itu. Kita fokus menjiwai sampai kita lupa menjadi pengamat dan menyadari diri kita hanya sebagai artis yang hanya sedang bermain di dalam kehidupan ini. Nah, itulah yang diajarkan di ajaran yang tadi disebutkan sebagai siwa. Siwa itu adalah jiwa bagi alam semesta raya. Bagi alam semesta kecil, siwa itu jiwa kita. Ya. Jadi di sana disebut parama atman, di sini disebut atman atau ruh atau jiwa kita. Jiwa yang atman yang menjiwai tubuh disebut jiwatman, yang memberi hidup kepada tubuh ini. Sehingga di alam besar sana Tuhan itu menyadari ini ciptaan dia untuk bermain-main. Tentang habis itu dia lebur lagi. Ya, kita sama. Ya, kita masak seenak-enaknya, dan berbangga dengan hasil masakan kita. Tapi begitu basi ya sudah kita buang. Kita anggap sudah selesai. Besok masak lagi yang enak. Sisa lagi ya buang lagi. Jadi kita menjiwai saat kita masak, tetapi pada saat harus dilepas ya dibuang. Tidak mungkin kita menangisi masakan kita yang kemarinnya betapa enaknya, betapa segarnya ketika kita baru selesai masak. Kita nggak di situ. Ya, kita nikmati, setelah rasanya hilang sudah dibuang. Nah, itulah kita masuk ke dalam permainan Sang Pencipta karena kita bagian dari Sang Pencipta itu sendiri gitu. Nah, kira-kira di situ. Ini memang saya tidak akan cukup waktu untuk membicarakan secara singkat. Ini level kesadaran sebagai Sang Pencipta. Memang agak berat menyampaikannya di sini. Tapi mudah-mudahan sedikit bayangan ini dipahami pengalaman-pengalaman kita. Karena pengalaman kita di hidup ini memang untuk mengalami rasa menjadi pencipta kecil-kecilan lah. Ya, karena kalau pencipta besar itu susah kita bayangin. Pencipta kecil-kecilan lah. Kira-kira seperti itu. Iya Pak, tapi kalau gitu saya ngerasanya jadi kayak bodoh sekali gitu. Kalau saya pencipta kehidupan saya sendiri, kenapa saya kalau saya memutuskan untuk kembali kepadanya dan bersatu dengannya, moksa gitu kan sebenarnya harusnya just like that, I can do that gitu. Tapi kenapa harus mengalami segala macam proses untuk mencapai moksa itu? Ya, oke, bagus lagi pertanyaan ini karena memang moksa dan menyatu itu berat. Makanya karena berada di posisi moksa, penyatuan dengan Tuhan itu berat, maka kita harus melewati medan yang berat, pembelajaran yang berat. Banyak misalnya kita, saya ingin menyatu dengan Tuhan, ingin mengalami kesadaran Tuhan, itu beratnya luar biasa. Saya kasih contohnya begini. Contoh ya, mudah-mudahan bisa diselami rasa. Saya kasih rasa yang sangat-sangat sederhana. Diselami, diresapi, dan imajinasikan kita ada di sana. Satu, rasakan Tuhan sebagai Sang Maha Mengetahui. Dua, rasakan Tuhan sebagai Sang Maha Kuasa. Tiga, rasakan Tuhan sebagai Sang Maha Pelindung. Tiga ya, Maha Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Pelindung, dan penuh cinta kasih. Empat ya, penuh cinta kasih, Maha Kuasa, Maha Pelindung, Maha Mengetahui. Lalu bayangkan posisi kita ada sebagai Tuhan yang memiliki empat ini saja, bukan yang lain. Empat ini saja dulu. Dan sebagai Tuhan kita menjadi pengamat. Ada sekumpulan umat yang sedang berdoa di tempat suci di pinggiran pantai. Mereka berdoa, umat-umat itu. Tentu karena mereka ciptaan kita sebut Tuhan menyayangi, mengasihi ciptaannya. Dan ciptaan itu, umat-umat itu sedang berdoa kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan
bersujud kepada Tuhan, penuh hormat kepada Tuhan, penuh bakti kepada Tuhan, lalu berdoa memohon keselamatan kepada Tuhan. Bayangkan kita ada di sana sebagai Tuhan yang mendengar doa kita, kita menyayangi mereka. Sayangnya kita maha mengetahui, kita tahu 5 menit setelah mereka selesai berdoa, kita tahu karena kita maha mengetahui akan terjadi gempa yang mengguncang tempat itu. Bangunan-bangunan di tempat suci itu runtuh. Ya, sebagian selamat, kita tahu. Tapi kemudian karena dia di pinggiran pantai, gempa itu yang besar itu kemudian akan menyebabkan tsunami. Sisa yang masih selamat keluar dari gempa itu akan tersapu tsunami dan mereka akan mengalami kematian. Kita Maha Kuasa, Maha Pelindung, Maha Mengetahui, penuh cinta kasih, tetapi kita tidak bisa mengubah keadaan dan membiarkan kematian harus terjadi, what will be, will be. Ya. Kita tidak berusaha memberitahu bahwa jangan sembahyang sekarang, pergi aja, tidak bisa. Kita harus menjadi pengamat yang memiliki rasa tanpa rasa. Dan kita melihat itu terjadi di hadapan kita sebagai yang Maha Kuasa, yang Maha Pelindung, yang Maha Mengetahui, Maha Kasih Cinta Kasih. Nah, coba bayangkan posisi di sana. Nah, betapa beratnya kita menjadi sesuatu entitas yang dengan segala kemahaan kita harus memiliki rasa tanpa rasa. Apakah membiarkan mereka adalah sebuah kekejaman? Apakah tidak melindungi orang yang memohon perlindungan adalah sebuah kekejaman bagi sang entitas itu? Ini sulit dibayangkan karena itu rasa tanpa rasa. Bayangkan kalau sekarang dengan kondisi sekarang ini, kita berada di tempat seperti itu. Contoh sederhananya, kita melihat anak kita jatuh ke sungai, gitu misalnya. Kita tahu anak kita mencoba begini, dan kita hanya mengamati anak kita. Kita tahu bahwa anak kita memang harus meninggal karena terjebak dalam ini, atau saudara kita meninggal, atau teman kita yang terjebak jatuh ke sungai akan meninggal. Kita hanya duduk mengamati, tidak boleh berteriak, tidak boleh begini. Kebayang tidak rasanya? Nah, itu berat makanya. Nah, karena beratnya menjadi posisi itu, itulah sebabnya kita berat mengalami semua rasa kehidupan ini sampai kita tiba di sebuah pengalaman yang paling tinggi, yaitu pengalaman rasa tanpa rasa. Yang bahasa orang Balinya, ya rasa tanpa rasa, itu tuh beratnya di situ. Sehingga untuk mencapai posisi yang berat, maka perjuangannya berat. Sama dengan beratnya menjadi presiden, maka dia harus menempuh perjuangan yang berat, pembelajaran yang berat. Ya. Apalagi jadi Tuhan. Makanya butuh perjalanan yang berat. Makanya butuh pengalaman-pengalaman yang berat untuk kita lewati. Nah, pengalaman yang sederhana aja kita tidak bisa. Melepas kesedihan aja kita susah. Apalagi melepas diri kita yang memiliki kemampuan yang Maha Kuasa, Maha Pelindung, tapi kita harus melepas semua itu. Karena what will be, will be. Ini contoh beratnya itu. Ya. Dulu saya juga akan berpikir sama seperti itu. Kenapa tidak langsung gampang, bla bla bla, mau saja. Akhirnya kemudian saya sadar bahwa ada dalam video saya di YouTube tentang Sanatana Dharma. Ada juga tentang penyatuan dengan Tuhan. Dari situ dikasih aliran pengetahuan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah terpisah. Jadi kita sudah menyatu, karena kita ada bagian dari dirinya. Bagian dari, kalau misalnya alam Tuhan ini diliputi oleh, alam semesta ini diliputi oleh Tuhan, lalu manakah yang ada di luar diri Tuhan? Tidak ada. Termasuk diri kita. Ada di dalam Tuhan. Lalu kapan kita terpisah? Tidak pernah. Kita ada di dalam lautan seperti ikan-ikan, sekalipun dia tidak menyadari dirinya ada di lautan, tapi dia ada di dalamnya. Jadi yang kita tidak miliki adalah kesadaran bahwa kita sedang menyatu dengannya. Sehingga kita mencari kesadaran untuk menyadari bahwa kita sudah menyatu dengannya. Inilah yang berat. Karena tantangannya itu tadi. Mampu tidak ketika kita mengalami penyatuan rasa dengannya, di situ kita harus berani kehilangan semua rasa ini. Melepaskan semua rasa ini. Bahwa kita harus sadar bahwa ini semua, nah itu beratnya di situ, beratnya di situ. Nah itu kira-kira di situ. Ini pertanyaannya bagus ini, dalam sekali ini. Baik, Nina, kita kembali aja Nin ketemu Pak Wayan kalau pertanyaannya masih banyak Nin. Karena waktunya sudah habis. Pak Wayan sudah habis waktunya. Apakah Bapak masih berkenan melanjutkan untuk waktu hening?
Si Mbak Putri. Bisa nggak? Itu namanya Nina disakap dulu. JJ. Nanti sebentar kita lanjutkan dengan menunggu aliran pesan semesta. Saya akan izin share screen untuk audionya. Nanti yang lain mungkin di mute ya, supaya tidak ini. Ya. Izin saya mau share screen ya, Ibu ya. Ya, sebentar Pak. Mbak Eka bisa tolong Pak Wayan jadi co-host? Oke, sebentar. Ya, silakan Pak Wayan. Ya. Silakan teman-teman duduk tegak, diam, kita berhening sejenak dengan aliran pengetahuan semesta. Mohon diinfokan, saya kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Oke. Ya, jadi siap-siap hening ya. Siap-siap hening, kita akan memulai. Anakku, para jiwa yang sedang berdiam dalam tubuh yang sedang kalian tempati saat ini. Duduk dan dengarkanlah baik-baik, anakku. Ini pesan tentang kebebasan jiwamu dari kemelekatan terhadap apapun yang seharusnya tidak kau izinkan melekat ke dalam dirimu sendiri. Kau, sebagaimana diriku, adalah jiwa yang bebas, jiwa yang menjadi sumber kebahagiaan abadi. Saat ini, sebagai jiwa semesta raya, kau sedang mengisi kehidupan ini untuk menjiwai makhluk-makhluk hidup, menjiwai tubuh yang sedang kau tempati saat ini. Di dalam tubuh itu, ada berbagai rasa yang akan datang bersama perjalanan kehidupan yang harus dilewati oleh tubuh itu. Saat ini kau sedang terjebak ke dalam aliran sungai waktu yang kelak akan tiba ujungnya dalam bentuk kematian. Dalam perjalanan ruang dan waktu yang tak terbatas ini, tak ada hal yang perlu kau lekati, karena akan selalu ada hal-hal baru dalam perjalanan kehidupan yang tak pernah terhenti ini. Bebaskan dirimu dari kemelekatan dalam perjalanan ini, anakku. Karena setiap kemelekatan akan menghalangimu mencapai puncak dari perjalanan ini. Di setiap perjalanan panjang, kemelekatan akan membuatmu terdiam di setiap ruang dan waktu yang kau jejaki. Namun membebaskan dirimu dari kemelekatan itu akan membuat dirimu terus berjalan, melintasi ruang dan waktu, melintasi berbagai suka duka kehidupan, berbagai pengalaman rasa, untuk tiba di puncak penyatuan kembali dalam kesadaran tanpa rasa. Itulah kesadaran semesta yang tak terbatas. Semua yang engkau miliki saat ini adalah semua yang dulu tidak engkau miliki dan kelak tidak akan engkau miliki. Semua wujud yang kau lihat saat ini
dulu adalah wujud yang tidak ada, dan kelak adalah wujud yang tidak akan ada lagi. Tubuh yang kau tempati ini dulu tidak ada, sekarang ada, dan kelak juga tidak akan ada lagi. Tubuh orang-orang yang kau cintai dulu tidak ada, sekarang ada, kelak pun akan tiada kembali. Sebab di seluruh alam semesta ini, semua yang tampak nyata ini sesungguhnya maya. Karena ini hanya ciptaan yang memadat dari kecerdasanku yang tak terbatas. Kelak ketika tiba saatnya, yang ada hanya engkau dan aku, hanya aku sendiri, sebagai diriku yang manunggal, yang memenuhi seluruh kekosongan alam semesta ini. Di situ kau akan mengerti bahwa seluruh ciptaan ini adalah bagian dari diri kita yang tidak abadi, sedangkan kesejatianmu, kesejatianku adalah satu-satunya yang abadi dan tak terbatas di semesta ini. Semua materi ini akan melepaskan kemelekatannya untuk kembali menjadi tiada, untuk kembali menjadi diriku, menjadi diriku, sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Maka anakku, bebaskan dirimu dari kemelekatan-kemelekatan kecil, karena semua ini tidak ada. Semua ini tidak pernah ada dan kelak akan tiada kembali. Hanya ruang dan waktu yang bersifat sementara untuk kau tempati dalam tubuh fisik ini, dalam kehidupan ini, dalam bumi ini, yang kelak akan melebur kembali ke dalam kekosongan semesta ini. Tapi dirimu menyatu dengan diriku. Seluruh yang ada sebagai ingatan akan tetap ada dalam ingatan kita sebagai jiwa semesta raya ini, anakku. Semua kesedihan akan melebur, semua kebahagiaan akan melebur, semua rasa akan melebur ke dalam apa yang disebut rasa tanpa rasa. Ada, namun tiada. Maka anakku, bebaskan dirimu, agar engkau bisa kembali menjadi dirimu sendiri, sumber kebahagiaan yang abadi, yang sedang berdiam di dalam tubuh yang penuh suka duka kehidupan ini. Mari anakku, menyatulah ke dalam rasa semesta yang kubawakan bagimu malam ini, agar kau mengerti bahwa sesungguhnya tak ada masa di mana engkau terpisah dari diriku, karena aku selalu terhubung dengan dirimu, karena engkau adalah diriku yang sedang menjiwai tubuh-tubuh makhluk hidup yang engkau tempati saat ini. Mari anakku, bebaskan dirimu dari kemelekatan terhadap tubuh itu, karena masih akan ada tubuh-tubuh lain yang harus engkau tempati, engkau jiwai untuk mengalami segala rasa penjiwaan terhadap makhluk-makhluk hidup yang kuciptakan, yang engkau ciptakan di kehidupan ini. Mari anakku, rasakanlah bahwa dirimu adalah diriku yang sedang berdiam dalam tubuh itu. Lalu pancarkan kebahagiaanmu, pancarkan kesadaranmu, pancarkan kebebasanmu sebagai jiwa yang mahardika, yang bebas di semesta tak terbatas ini. Dalam kebebasanmu, engkau akan melihatku di mana-mana. Engkau akan melihat dirimu di mana-mana.
Itulah hakikat kebebasan jiwa, anakku. Karena jika engkau terpenjara dalam kemelekatan, engkau tidak akan bisa melihatku di mana-mana. Tidak bisa melihat dirimu ada di mana-mana. Mari anakku, lanjutkan kehidupanmu dalam rasa kebebasan. Bebas dari kemelekatan. Terima kasih para jiwa sudah mendengarkan aliran pesan ini. Semoga kita menyadari bahwa kita tidak pernah terpisah dengan Tuhan kita. Dengan kecerdasan semesta tak terbatas. Semoga kita bisa melihatnya di mana-mana di kehidupan ini. Melihatnya dalam segala rasa yang sedang kita alami di kehidupan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga percakapan kita malam ini membawa kita kepada pemahaman baru untuk kita jadikan bekal melanjutkan perjalanan di kehidupan 2022 nanti. Terima kasih banyak para jiwa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Wayan. Menyentuh sekali aliran semestanya. Sama-sama. Mengingatkan bahwa hidup ini adalah permainan dan kita akan kembali. Ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir bersama. Mbak Eka, apakah kita mau ambil foto untuk kenangan sesi ini? Boleh aja, dibuka aja videonya, ini cuma satu screen Teman-teman sih. silakan, ya cuma satu screen. Silakan dibuka teman-teman. Wah, gelap. Boleh dipasang senyum manisnya. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya, saya cek dulu ya. Bentar. Oke. Ya, sudah oke. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Wayan. Terima Sampai ketemu. kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan untuk sudut pandang Jawa yang mau mengikuti. Selamat malam semuanya. Selamat berakhir pekan. Terima kasih Put. Thank you. Nen, kita mau ke Bali, Nen. Kenapa? Nina, kita mau ke Bali, kita mau Pak Wayan. Aku ikut. Ayo Mbak. Rame-rame yuk. Rame-rame ya. Yuk. Halo Putri sibuk dulu. Biar Ngajaknya nih deadline-ku mundur lagi. Mbak Indri apa kabar? Alhamdulillah. Still Udah balik dari Bali? Udah, tapi mesti balik lagi. Oh gitu. Ikut dong. Ayo. Oh, kata Mbak Putri suruh ke Bali. Iya, makanya. Yuk ke Bali. Yuk. Tempatnya Awal-awal Pak Wayan Desember lebih mau nggak? dekat bandara. Lo pijet-pijet. Nina, awal Desember mau nggak? Minggu Mau. 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 Putri, gimana? Ayo Put. Apa Putri, Mbak? awal Desember. Aku belum bisa bergerak. Tuh kan. Baik, Ajakan bisa basi itu. Baik aja. Tadi ngajakin aku ke Bali. Terus sekarang belum bisa bergerak. Gimana? Iya, ayo ke Bali. Aku cek jadwal klien dulu deh. Niatnya ada tapi belum ini ya. Belum. Iya nih. Kalau Aku besar, tenaga Kalau kurang. semesta mengizinkan pasti akan terjadi. Iya. Terus. Oke, Sekarang kita kamarnya bisa janjian ya. ditutup kali, Mbak. Telepon-teleponan ya, Nin. Iya. Serius nih. Oke. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Pri. Maci, Terima kasih Pak Wayan. semuanya. Selamat malam. Bye-bye. Rin bisa ditutup, Rin. Rin ini soalnya hostnya nih.
Oh, Dah, aku oke. live ya. Dah. Ya. Enggak, kemarin itu sudah dia bawa. Yang tutup mesti dari Rini nih.